Ya, oke, ini merupakan salah satu bentuk toleransi ya, yaitu suaian. Nah, bisa kita lihat ya, biasanya kan suaian itu angka limit atas sama limit bawahnya langsung ketahuan ya, dengan perhitungan yang mudah. Tapi untuk suaian ini ada standar tersendiri, yaitu menggunakan angka, kombinasi angka dan huruf. Misalnya ini 45 G7 gitu ya. Nah, maksudnya itu adalah toleransi antara lubang dengan poros. Nah, jadi ada dua kategori ya. Yang pertama adalah kategori lubang, yang kedua adalah kategori poros. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf sedikit, mungkin ada gangguan ketok-ketok gitu ya, karena lagi ada pekerjaan di dekat rumah. Jadi ya sedikit terganggu, ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting suara saya jelas ya, Jelas Pak, jelas. Nah, ya di jelas sini Pak. itu ada yang harus kalian tahu yaitu adalah garis nol, garis referensinya ya. Garis di mana langsung aja lah kita ke contoh ya. Nah, misalnya 45 nih. 45 H8 G7. Nah, H8 ini untuk apa? Untuk lubang atau untuk poros? Kapital, kapital. H-nya kapital. Ingat-ingat pertemuan kemarin? Lubang, lubang. Lubang, betul sekali. Kalau yang kapitil, huruf kecil itu untuk poros ya. Nah, maksudnya apa nih semua angka 45, terus huruf H, terus angka 8 atau angka 7 ini maksudnya apa? Ingat-ingat lagi. Jadi ada dua istilah. Yang pertama 45 itu adalah nih istilah yang pertama yaitu toleransi standar, yaitu besarnya ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar. Simbol dipakai untuk menyatakan besarnya toleransi adalah suatu simbol angka dengan angka kuantitas. Oh, maaf, maaf. Yang 45 ini bukan toleransi standar, tapi toleransi standar itu yang D8. Ya, ini tuh angka dasarnya gitu. Kalau misalnya 45 berarti diameter 45 mm seperti itu. Nah, contohnya ini yang 45H8G7. Nah, ini adalah Nah, ini si garis nol ini merupakan ya kalau misalnya kita bentang sampai bawah gitu ya. Ini adalah ukurannya 45 percis, 45 ya, 45 milimeter, yaitu ukuran diameter si porosnya. Ya kalau misalnya pas banget 45, dia ada di sini gitu ya. Nah, gitu. Itu ukuran 45-nya. Nah, sedangkan untuk toleransinya yaitu misalnya H8 ya. H8 berarti kita lihat yang lubang. Nah, untuk yang kapital kita ukurannya itu ukuran lubang. Nah, lihat nih kalau misalnya lubang mulainya itu di atas garis nol, pasti di atas garis nol. Nih, kita abaikan dulu ya yang bawah nih. Yang porosnya kita abaikan dulu. Kita fokus di yang bagian atasnya. Nah, untuk lubang itu dimulai dari huruf A kapital, yaitu jauh sekali di atas nol. Artinya, misalnya ini ya, ukurannya yang di sini nih. Misalnya ukurannya yang di sini, tepat ada di situ. Berarti diameter dari si lubangnya itu jauh lebih lebar ya. Jauh lebih lebar atau jauh lebih besar daripada toleransi 45 nih. Nah, bukan toleransi, ukuran 45. Jadi misalnya ini tuh lebih dari 45 gitu ya. Nah, ini untuk lubang. Semakin ke bawah, berarti semakin dekat dengan garis nol nih. Ukuran ininya ya, ukuran bawahnya nih. Kan toleransi itu ada limit atas sama limit bawah.
Nah, kalau misalnya lubang, itu pasti yang dijadikan tolak ukurnya itu adalah limit bawah. Itu limit bawah. Atau istilahnya itu adalah EI gitu. Jadi dimulainya itu dari sini gitu, limit bawahnya. Nah, awalnya limit bawahnya juga sangat besar gitu ya. Sangat-sangat di atas daripada garis nolnya gitu. Semakin lama, semakin turun, nah, hingga mencapai huruf H, yaitu limit bawahnya itu sesuai dengan garis nolnya gitu ya. Nah, kalau ada limit bawah, juga pasti ada limit atasnya dong. Nah, ini kan jadinya harusnya tuh misalnya B gitu ya. Pasti punya limit bagian atas gitu. Nah, misalnya gini nih, harusnya kan kayak gini ya. Jadi ini toleransinya gitu. Ada limit bawah yang dikenal dengan EI, ada juga limit atas yang dikenal dengan ES. Nah, berapakah ES-nya? Nah, itu dari ukuran toleransi standarnya gitu. Misalkan, nah ini nih, angka 8 atau angka apapun yang setelah hurufnya ya. Jadi hurufnya ini itu adalah penyimpangan fundamental namanya. Yaitu kalau untuk lubang ya. Jadi ini adalah penyimpangan si batas bawah dari lubang, EI lubang dari garis 0. Nah, sedangkan angka 8-nya itu adalah lebar toleransi. Tebal atau lebar ya, lebar toleransi. Nah, gitu. Nah, ya udahlah, oke. Langsung aja kita ke ini ya, ke kasus yang ini. 45H8. Jadi maksudnya gimana sih 45H8? Langsung aja nih di sini ya, biar langsung ngerti. 45H8. Ini maksudnya kayak gimana? Kalau misalnya H berarti ada di sini ya. Nah, ada di sini. Di mana EI-nya atau batas bawahnya langsung ketahuan kalau H paling gampang. Jadi EI-nya itu batas bawahnya itu pas di garis 0 atau sama dengan 0 gitu. Karena tepat ada di garis 0. Sekarang kita fokus gimana nih ES-nya. Nah, ES. Nah, lihat nih di sini untuk melihat toleransi standarnya itu berdasarkan ini nih diameternya. Berdasarkan diameter 45 ini nih. Nah, si diameter 45 itu menjadi acuan untuk kita melihat tabel. Nih, lihat nih. Jadi tabelnya ini dibagi berdasarkan diameter. Terus teliti nih ya, jangan sampai salah lihat tabel. Ada yang diameternya itu 0 sampai 500 mm atau ini setengah meter ya. Nah, kalau misalnya diameternya di atas setengah meter atau di atas 500 mm, baru itu tabelnya berbeda. Jadi kita harus melihat tabel yang sesuai di sini. Dan juga lihat di sini untuk poros dan lubang itu tuh penyimpangan fundamentalnya berbeda gitu. Jadi jangan sampai salah lihat. Karena ini kita ngelihat yang lubang, berarti harus sesuai dengan yang lubang gitu ya. Nah, kita lihat dulu deh penyimpangan fundamentalnya. Jadi H-nya ya, kita sebenarnya udah tahu itu 0, tapi ya nggak apa-apa lah. Penyimpangan fundamental lubang, berarti kita lihat tabel yang mana nih? Apakah A0, A11, atau A21? Tabel yang mana? Tabel mana? A21 Pak. A21, betul sekali. Ya, A21. ini penyimpangan fundamental untuk poros bukan untuk poros, untuk lubang ya maksud saya, untuk lubang dengan D kurang dari 500 mm A21. Langsung aja. Nah, ini adalah tabelnya. Kita lihat nih. Nah, dia kan dibagi berdasarkan
dibagi berdasarkan diameter ya. Nah, jadi kalau misalnya diameternya 45 masuknya ke kolom yang mana? Kolom yang ini kan? Nah, dilihat tuh untuk yang H berapa? Oh, penyimpangannya 0 nih untuk H gitu kan udah ketahuan pasti. H itu semuanya 0 pasti. Nah, udah tahu nih bahwa batas bawahnya itu tepat pada garis 0 gitu ya. Kita balik lagi. Nah, jadi tepat nih EI-nya di 0, udah tahu ya. Nah, ini EI-nya di 0. Sekarang ES-nya berarti kita cari tahu ini lebar toleransinya berapa. Dari angka 8 ini gitu ya. Angka 8 itu adalah toleransi standar. Nah, ini untuk toleransi standar untuk poros dan lubang itu sama ya. Cuma dia dibedakan besar diameternya. Jadi ada yang sampai dengan 500 mm atau lebih dari 500 mm. Jadi dilihat dari itu saja. Nah, ini 45 mili. Berarti kita harus lihat yang A0 ya. Langsung. Kita lihat diameternya 45 berarti masuk dalam kategori ini. Dan toleransinya 8. Berarti yang mana? Yang ini ya. 39. Ini dalam mikrometer. Berarti ini sebenarnya itu adalah 0,039 mm. Ini mikro ya, 10 pangkat min 6 mikro itu. Jadi ini maksudnya adalah 0,039 mm. Nah, berarti itu lebar toleransinya sebesar itu, kecil banget ya. Nah, jadi ini maksudnya ES-nya itu adalah ya EI ditambah 0,039. Berarti ini sama dengan 0,039. Berarti EI-nya 0, ES-nya itu 0,039 kayak gitu. Berarti dari sini kita tahu bahwa untuk ini, untuk lubang dengan ukuran 45H8, limit atas sama dengan 45 mm, 039 mm. Sedangkan limit bawah itu ya udah 45 aja ya, 45 mm gitu limit bawahnya. Itu jelas gak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Untuk lubang itu tuh patokannya itu adalah limit bawah. Jadi selalu dimulai dari limit bawah untuk lubang. Coba deh saya ganti nih. Soal ya. Kalian kan udah download ya slide-nya ya di grup. Coba kalau misalnya belum, coba lihat. Saya sudah share slide-nya di grup. Nah, misalnya ini saya ganti jadi anggaplah 40 ya 50 lah, 50. 50 ininya bukan H. Tapi ininya itu anggaplah oh iya saya juga belum jelasin di sini. Untuk sampai H, untuk lubang ya. Kalau misalnya dia sampai H, itu masih batasnya itu adalah limit bawah. Tapi coba lihat nih di sini. Kalau misalnya udah lebih dari H, nah misalkan anggaplah langsung nih di pojok di V nih. Nah jadinya itu tuh limit atas. S baru ke bawahnya itu I gitu. Jadi bukan dilihat dari limit bawah lagi ya. Kalau misalnya toleransinya udah H ke atas gitu. Nah, ya cobalah kita contoh ya ngerjain nih. Kalau misalnya 50 ininya itu adalah T lah. T 9.
Gimana nih? 50 T9. Kita lihat dulu ya T-nya nih. T-nya itu posisinya ada di mana? Berarti kita lihat tabel yang mana? Iya. A22 bukan, Pak? Penyimpangan fundamental untuk lubang. Nah, bisa A21, bisa A22 ya. Kalau A21 itu ini sampai dari A sampai H. Bentar, ini agak oversensitif. Nah, ini dari A sampai H. Nah, kalau misalnya ini dari I sampai selanjutnya ya, saya lupa ini pojoknya apa. Nah, lihat berarti A22 pasti. Nah, ini kan cuma sampai H ya tuh. Ini JS ada sih. Nah, selanjutnya kalau kita mau lanjutin, lihatnya di tabel A22. Nah, lihat nih. Di sini tuh lanjutannya ya. Dari J sampai ZC ada tuh. Nah, lihat diameternya. Tadi berapa diameternya? 50 kan ya? 50. Nah, ini pertanyaannya. 50 itu masuknya tabel yang atas atau yang bawah? Tabel yang atas atau yang bawah? Yang atas, Pak. Bawah, Pak. Ayo. Yang atas atau yang bawah? Masuk dua-duanya, Pak. Kenapa? Nah, ini maksudnya itu kan si simbol ini kan lebih dari ya. Jadi ini adalah untuk yang bagian atas ini lebih dari 40 sampai 50. Jadi 40 nggak masuk. Gitu. Lihat yang bawah nih. Ini lebih dari 50 sampai 65. Berarti 50 nggak masuk. Masuknya ke yang ini. Jadi jawabannya adalah yang atas. Ingat nih ya. Jadi ini maksudnya itu adalah lebih dari 40 sampai 50. Jadi 40-nya sendiri dia nggak masuk. Gitu. 40-nya sendiri dia masuknya ke tabel yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalau 50 masuknya yang di sini ya. Nah, kita tandain dulu. Tadi apa? T ya. Nah, T. Berarti yang di sini ya. Minus 54. Untuk angka nih dibagi juga nih si toleransi standarnya ini untuk yang di atas 7 dan ini untuk yang kurang dari 7 gitu. Untuk kurang dari 7 ini kenapa nggak ada angkanya ya di sini? Harusnya ada angkanya nih. Untuk yang kurang dari 7 sebentar. Ya udahlah, nanti saya pelajari lagi ya. Ini untuk yang kurang dari 7 kayak gimana? Karena kita kan ini kasusnya yang lebih dari 7 ya. Tadi 9 si toleransi standarnya gitu. Nah, ini minus 54. Minus 54 mikrometer. Si penyimpangan atasnya nih, lihat nih. Ini penyimpangan atas ES. Berarti kalau misalnya kita gambarin, balik lagi ke gambar yang tadi. Nah, 50T9. Nah, yang diketahui itu batas atasnya ya, atau ES di sini yang diketahui. ES-nya itu tadi minus 59 dari garis 0. Ini minus 59 atau langsung ke milimeter aja ya. 0,059. Nah, sekarang kita tentukan berapakah
tebal toleransinya untuk menentukan EI. Lihat ini 9. Kita lihat 9. Berarti tabel A0. Kalau 9 itu berapa ya? Ini 9, kita tandain 50-nya. Berarti ini ya. Nah, ini 62 mikrometer. Berarti tebalnya itu adalah 62. Nah, jarak dari sini sampai sini itu 62 mikrometer. Berarti EI-nya berapa dong? Nah, saya perjelas aja ya. Nah, tadi kita udah tahu ini minus 59 mikrometer ya. Nah, ini itu tuh tadi 60 ya. 60 9 sih. Oh, 62. 62 mikrometer. 62. Nah, ini 62 tebalnya. Berarti EI-nya semakin minus ya. Semakin minus. Berarti minus 59 minus 62. Nah, ini EI-nya berapa dong? Berarti minus 121 ya mikrometer gitu. Nah, ini kita ganti nih. Jadi limit atasnya itu udah minus ya. Jadi 49, berapa tuh? 941 ya. Ini nih. Dikurangi 0,059. Sedangkan batas bawahnya itu 49,879 gitu. Oke, udah paham untuk lubang? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Gampang nih, Pak. cuma tambah kurang doang. Matematikanya nggak ada integral, nggak ada diferensial. Pak, boleh diulang nggak, Pak? Nih, lihat ya. Halo, Pak. 50T9. Berarti ukuran diameternya itu adalah 50 dengan toleransi T9. T itu adalah penyimpangan fundamental, yaitu lokasi toleransinya. Kita lihat di gambar ini untuk T. Ya, hapus dulu ya karena mau diulang. Nah, khusus untuk huruf-huruf yang di atas H, nah, lihat ya, ini di atas huruf H untuk lubang, dia patokannya udah berubah. Awalnya patokannya itu adalah EI yang diketahui ya, EI atau batas bawah. Nah, kalau misalnya udah makin kanan, sekarang batas atasnya malah yang dijadikan patokan. Nah, jadi si ES-nya berubah ya, yang dijadikan patokan. Nah, kita lihat posisi ES-nya itu ditentukan dengan huruf T. Kita lihat huruf T di tabel A22. Nah, ini untuk lubang. Kenapa A21 sama A22 beda? Kalau misalnya A21 sama A22, ini judulnya sama. Terus apa yang ngebedain? Nah, ini sebenarnya tabel yang sama, cuma A22 ini lanjutan dari A21. Nah, ini untuk A21 itu penyimpangan A sampai H. Kalau misalnya ini H sampai selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari sini A sampai H atau JS sih sebenarnya. Ini untuk tabel A21. Nah, sedangkan untuk ini tabel A22. Wah, kayak gitu ya. Nah, berarti kita lihat tabel A22. A22. Nah, tadi kan kita lihat huruf T ya. Huruf T. Nah, lihat langsung huruf T di sini. Dan memiliki diameter itu 50. Berarti lihat yang ini. Nah, kamu plotting. Oh, berarti minus 54. Si angka toleransinya minus 54. Langsung aja.
Nah, langsung aja. Oh, tadi saya salah, bukan 54, malah 59, harusnya 54. 59 tadi. 59, 54. Coba lihat lagi. Ini harus teliti emang. Tadi Bapak 59. Harusnya 54 ya? Itunya kan 54. Oh iya iya, iya iya. 54, Pak. Iya. Agak lupa. Harusnya 54. Kita balik lagi. Nah, kita tahu bahwa kita gambar ulang lah, gambar ulang ya. Nah, ini adalah garis nol. Nah, yang diketahui itu adalah ES-nya atau batas atasnya. Nah, ini minus 54 mikrometer. Nah, itu untuk T ya, untuk T. Nah, sekarang kita pengen tahu si tebal toleransi atau lebar toleransi ini berapa untuk mengetahui EI. Untuk mengetahui EI-nya. Nah, dilihat nih angka 9 gitu kan. Angka 9 lihat. Ada di tabel A.0 karena dia diameternya kurang dari 500 mili. Nah, angka 9 terus 50 mm diameternya langsung jebret 62 ya. Nih udah dibuletin nih. 62 berarti dia memiliki ketebalan 62 mikrometer. Berarti EI-nya berapa? Ini langsung ya di sini. Ini minus 54. EI-nya berapa? Minus 54 minus 62 berarti kan makin ke bawah. Berapa jadinya? Minus 116 ya. Nah, gitu. Ya udah berarti limit atasnya berapa? Limit atasnya batas atas ya. Limit batas sama dengan 50 mm dikurangi 54 mikrometer. Berarti 49,946 ya. Nah, sedangkan limit bawah berapa? 49,800 882 ya. Kayak gitu. Itu limit bawahnya. Oke, jelas? Ini udah mikrometer nih toleransinya. Tadi yang untuk limit atas tuh 946 tuh tadi gimana sih, Pak? Bisa diulangi lagi nggak, Pak? Nah, bagus pertanyaannya. Ini kan garis nolnya 50 ya. Ya. 50 mm. Nah, batas atasnya itu tuh sedikit di bawah dari 50 meter, 50 mm. Ke bawah, ini 50-nya. Gitu. Si batas atasnya sedikit di bawah. Berarti dikurangi dong. Jadi ini adalah 50 mm dikurangi 54 mikrometer. Atau kalau misalnya gampangnya gini. Berarti ini kan 50,000 ya. Dikurangi 0,054 gitu. Kurangi ini 6, 4, ini 9, ini 4, 9. Gitu ya. Oke? Oh ya Pak. Oke, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Sip. Nah, sekarang biar makin paham kalian ngerjainnya sendiri. Kau udah tahu ya ini untuk lubang ya. Untuk lubang jadi saya ulangi lagi untuk yang limit bawahnya saya 49,88. Kenapa? Yang limit bawah. Kenapa? Limit yang bawah. Saya dapetinnya 49,884. Kok 884? Ya kan dari ini 50 dikurangi 0,116. Bukan 118 ya. Ini 116. 116. Ya, sip, betul sekali. Jadi 49,884.
Gitu ya, 50,000 dikurangi 0,116 gitu. Nah, sekarang coba deh kalian kerjain sendiri. Untuk misalnya 85 D8 coba. Ingat ya, kalau misalnya kapital itu pasti lubang. Pasti lubang. Kalau kapitil pasti poros. Kita urusannya lubang aja dulu lah. Silakan. Kalau misalnya kalian udah, kalian share di WhatsApp ya, akan saya kasih poin 1. Kalau benar. Sampai ini ya, sampai tahu limit atas sama limit bawahnya. Limit atas dan limit bawah. Jangan cuma EI sama ES-nya aja. Jadi jawabannya adalah limit atas dan limit bawah. Gimana penyimpangannya berapa? Jangan deh. Sok, silakan ini. Cepat siapa cepat dia dapat ya. Langsung kirim di WhatsApp.
Ini ES sama EI-nya doang. Jawabannya limitnya, bukan ES sama EI-nya ya. Jadi harus ditambah 85. Jerry. Pak, mau nanya. Iya, Pak. Oh ya, ini Jerry Eh, jawabannya. Coba ini lihat bentar ya, sebelum pertanyaan lihat ini Rian, jawaban Pak, itu Jerry Pak. di. Oh, Jadi jawaban Jerry itu ES sama dengan 85,120 mm. Itu bukan ES, itu limit atas. Jadi ES itu hanya ininya saja nih, hanya keterangan terhadap garis nolnya aja gitu. Kalau limit itu udah ditambah dengan ini ya si batas diameternya gitu. Jadi ini bukan ES dan EI, Jerry, tapi limit atas dan limit bawah. Awas ya, definisi jangan sampai salah. Jadi ES itu cuma penyimpangan. Nah, dari garis nol itu jaraknya berapa? Ini adalah EI gitu ya. Terus dari garis nol jaraknya berapa? Ini adalah ES gitu. Kalau misalnya limit itu udah ditambah dengan diameter. Oke, Jerry. Halo Jerry. Ya, Pak. Gitu ya. Tadi yang mau nanya Ya. siapa? Ya. Adit Pak. Gimana Adit? Ini aja Pak, saya mau nanyain. Ini kan diupload ke YouTube ya Pak? Iya ya. Oh iya, itu aja Pak. Soalnya saya dari tadi belum masuk Pak, belum nangkap juga Pak. Ya, harusnya jangan telat dong. Telat Hah? kayaknya ya. Bukan telat Pak. Enggak Pak, dari awal saya masuk, cuman belum ngerti Makanya. benar gitu Pak. Jadi masih Gak bingung ngertinya di juga. mana? Gak ngertinya. Bagian apanya gak ngertinya? Semua Pak, masih buram Pak. Fokus lah, jangan ini pikirannya jangan kemana-mana. Fokus, harus fokus. Apa baru patah hati atau gimana kamu? Oke Pak. Gimana Pak? Baru patah hati, jadi nggak fokus gitu. Enggak Pak. Harus fokus Apaan ya. patah hati Pak? Harus fokus. Jadi pikirannya jangan Siap, kemana-mana. makasih Pak. Harus fokus. Oke, ya udah nanti lihat rekaman videonya kalau masih bingung ya. Ya, tapi sekarang juga harus tetap perhatiin. Nah, saya bahas nih 85D8. Apakah jawabannya jadi benar atau enggak? Yang lain juga masih boleh ngirim jawaban kalau sekiranya beda. Nah, 85D8. Adit nih perhatiin. Jadi ini adalah bentuk toleransi gitu ya yang dihubungkan antara suaian dari poros dengan lubang. Kalau misalnya lihat di sini itu ada kombinasi antara angka dengan huruf ya. Maksudnya apa? Ini 85 itu adalah diameter. Nah, karena dia itu adalah ininya huruf kapital, ini itu adalah toleransi poros. Berarti ini adalah diameter poros. Nah, D ini adalah penyimpangan toleransi. Penyimpangan maksudnya apa? Penyimpangan. Tahu nggak penyimpangan? Adit. Pak, bukannya kapital mah lubang Pak? Oh iya, saya salah lubang. Salah sebut. Jadi yang kapital itu adalah untuk lubang karena lebih gede ya, harusnya lubang. Gitu. Ya, betul sekali. Iya Pak. Nah, penyimpangan tahu nggak apa penyimpangan? Menyimpang gitu. Harusnya garis lurus, sirotol mustaqim, ini malah belok gitu kan. Menyimpang berarti Iya Pak. yang berbeda daripada yang seharusnya. Ya, seharusnya kan pas 85 ya. Ini misalnya ukuran kamu bawa penggaris ya. Nah, bawa penggaris misalnya nih. Nah, 85 harusnya di sini, 85. Tapi menyimpang malah di sini gitu. Malah di sini. Menyimpang. Jadi ada pergeseran dari yang seharusnya. Itu adalah penyimpangan. Nah, kamu menyimpang nih, sesat lah itu, sesat gitu. Berbeda daripada jalan yang seharusnya. Itu namanya penyimpangan. Nah, ini adalah si D ini, itu adalah penyimpangannya. Nah, ini kan garis nol nih. Kita balik ke gambar ini.
Lihat D nih, ada di sini. Nah, oh ini yang pas 85-nya banget gitu. Oh, tapi ini kalau D dia naik dikit nih. Nah, naik dikit. Jadinya ada. Nah, jadinya di sini nih naik dikit gitu ya. Itu untuk huruf D penyimpangannya. Nah, sedangkan 8 ini menandakan tebal dari toleransi. Nah, kan toleransi itu pasti ada batas atas. Ini limit atas. Yang ini limit bawahnya kan? Iya. Nah, kita pengen tahu nih sekarang berapa limit atasnya, berapa limit bawahnya. Sampai sini ngerti nggak, Adit? Iya Pak, ngerti Pak. Ngerti ya? Nah, sekarang kita pengen tahu nih, berapakah limit atas dan limit bawahnya, gitu. Oke? Nah, lihat di sini. Karena penyimpangannya itu adalah D, kita lihat nih, D itu berapa sih penyimpangannya? Ini yang kita pengen tahu sekarang. Berapa nih jarak dari garis 0, garis sirotol mustaqim, sampai ke si D ini berapa gitu ya. Nah, kita lihat 120. untuk D itu di mana gitu ya. Nah, ini kan lubang. Kita lihat tabel yang mana nih? Penyimpangan fundamental untuk lubang. Berarti A21 ya. Kita lihat sebenarnya ini judulnya sama, Adit. A21 dengan A22 ini judulnya sama ya. Penyimpangan fundamental untuk lubang. Sama-sama kan judulnya nih. Terus apa bedanya? Nah, ini untuk yang A21 itu tuh toleransi atau penyimpangan dari A sampai H atau JS. Nah, sedangkan untuk yang ini itu dari lanjutannya ya, dari JS sampai lanjutannya lah. Kita lihat lagi nih. Nah, lihat nih. Nah, ini untuk lubang, dia kan sampai H nih, sampai H tuh pas di titik 0 ya, limit bawahnya. Tapi kalau lanjut ke sana, itu turun ke bawah. Iya, Pak. Jadi ini adalah tabel A21, yang ini tabel A22. Wah, gitu ya. Jadi kamu harus lihat tabel yang mana sekarang? A21 atau A22? A21. A21. A21, Pak. Lihat deh A21, langsung A21. Lihat tuh, kan hurufnya huruf D ya, buletin dulu tuh huruf D. Terus diameternya berapa? 85 kan tadi. Lihat nih, 85 masuknya di mana? Ini kan? Ya, 85 Pak. Nah, berarti yang 80 sampai dengan 100 ya Pak. Penyimpangannya berapa? 120? Positif 120. Ya, positif. Berarti ke atas kan? Ya, Pak. Nah, ini si tanda tanyanya. Jadi ini 120. Oke, mikro ya, mikrometer. Ingat-ingat, ini mikrometer, bukan milimeter. Nah, udah tahu nih, batas bawahnya itu ya, Pak, ya, Pak. melenceng sedikit. Melenceng sejauh 120 mikrometer. Oke? Oke? Oke nggak, Ya, Adit? Pak. Nah, terus kita Iya, Pak. Ya, oke. Nih, lihat nih. Tebal toleransinya berapa? Tebal toleransi atau lebar toleransi dilihat dari angka 8 ini. Angka 8. Gitu. Lihat di tabel toleransi standar A0. Langsung aja ke A0. Angkanya berapa tadi? 8 ya. Angka 8, buletin dulu. Terus diameternya berapa? 85, berarti masuknya ke sini. Berapa tuh nambahnya? Ini ya. 54 ya. Betul? Iya, Pak. Betul 54. Oke. Berarti itu tebalnya 54 nih. Ini tebalnya 54 mikrometer. Berarti limit atasnya ini nambah berapa? 120 tambah 54 dong. Dari sini sampai sini. Ya enggak? Oh iya, Pak. Ya. Dari bawah, dari garis 0 sampai atas. Ya udah kita tulis aja di sini. Berarti EI dulu ya. Ini batas bawah atau disebut dengan EI itu plus 120 mikrometer. Sedangkan ES-nya, batas atasnya tinggal ditambahin ya, 120 ditambah 54 berapa?
plus 174. 174 Pak. Mikrometer. Pak, mau nanya Pak, Tuh. Gimana? I54 itu datangnya dari mana Pak? Datangnya dari tabel A0. Nah, ini kan lihat nih. 85 D8 ya. Jadi kita udah tahu penyimpangannya sejauh 120 dari garis 0 kan. Ini huruf D-nya. Terus angka 8 ini adalah lebar toleransi nih. Jadi jarak dari EI sampai ES. Ini EI-nya, ini ES-nya. Nah, ini si tebal toleransinya, angka 8. Itu dilihat dari ini nih, tabel toleransi standar A0. Lihat tuh. Angka 8 sama diameternya 85. Lihat nih ya. Berarti tebalnya adalah 54. Jelas? Jelas gak? Jelas Pak. Oke ya, udah ya. Jelas. Semuanya harus Jelas. pasti nih. Nah, berarti kita udah tahu EI-nya 120, ES-nya 174. Berarti ini limit atasnya berapa? Tinggal tambahin kan 85 tambah 120. 85,120. Sedangkan batas bawahnya batas bawah. Batas bawah ya, saya salah nulis. Terusnya di bawah 85,120. Sedangkan batas atasnya 85,174. Kayak gitu. 4. Benar gak nih siapa tadi Jerry? Kita lihat. Insya Allah ngerti Pak sekarang mah Pak. Benar setengah Pak. Itu salah. Oh, salah dikit nih Jadi Jerry nih. Salah batas atasnya ya. Baru ngeh Pak itu beda Waduh, nggak ada yang benar ini. Soal lagi atau soal lagi? Harus sampai ngerti ya. Lagi. Ini udah ngerti nggak yang ini? Ada yang masih bingung? Insya Allah ngerti Pak. Ngerti Pak. Makasih banyak Pak. Oke, lagi. Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Jadi kalau misalnya dari tabelnya positif, untuk dapat limit atas sama limit bawahnya ditambahkan ya Pak. Kalau misalnya negatif dikurangi gitu Pak. Tergantung. Kalau misalnya dari A sampai H, itu pasti nambah. Ya, kalau misalnya kamu lihatnya di tabel A21, karena semuanya itu ke atas ya, toleransinya itu ke atas, berarti di toleransi standar pasti nambah. Tapi beda cerita kalau misalnya di sini. Di sini beda. Ini kan udah minus nih. Ke bawah ya penyimpangannya. Ya, minus Pak. Toleransi standarnya makin ke bawah, berarti makin minus gitu. Misalnya kamu tahu kan tadi ini misalnya minus 60. Ini misalnya 80 nih tebal toleransinya. Oh, berarti ES-nya itu minus 60, batas atasnya ya. Sedangkan EI-nya itu minus 60 minus lagi 80. Jadinya minus 140 gitu. Oke. 140. Oh. Oke Pak ya. Udah Mengerti minus, Pak. Terima kasih Pak. minus lagi gitu. Oke. Siap Pak. Oke. Oke, sekarang masih contoh langsung 2 lah. Saya soalnya langsung 2 nih. 25 F10. Terus yang ini 75 V8. Nah, tuh. Kalian bebas mengerjain yang mana. Yang benar dapat poin. Nyari limit atas sama bawah Pak. Ya, limit atas sama bawah.
Oke, udah ada yang jawab. Kita lihat. Fajar. Nih, yang F dulu. 25 F10. Lihat F-nya ya. F-nya, nah berarti kita pengen cari tahu nih jarak dari garis 0 sampai limit bawah. Berapa? F, berarti lihat A21 ya. Huruf F. Ini huruf F, terus diameternya tadi 25 ya. Nah ini. Berarti plus 20. Berarti ini EI-nya itu plus 20 mikrometer. Sedangkan ES-nya 10. Lihat di tabel A0. 10. Terus tadi 25. 84 Pak. 74. Oh iya, 84 betul. 84 Pak. Ya, 84. Nah, berarti ES-nya itu lebih. Ya, ini ya, label toleransi itu 84. Berarti ES-nya 84 ditambah 20. Berarti ini ES-nya 104. 104. Berarti ini limit atasnya itu sama dengan 25,020. Sedangkan ini limit bawah ya. Limit atasnya itu 25,104. Apakah betul? Asik bener. Ya, betul ya, Fajar ya. Iya, terima kasih Bapak. Akhirnya betul juga dari beberapa percobaan. Fajar mana Fajar? Berarti ini teh hasil belajar, Pak. Belajarnya berarti bener, Pak. Iya. Ya, sok yang bawah. Yang bawah udah ada yang jawab belum? Oh, Tenorio juga benar ini. Tenorio benar. Ya, Ade juga benar ya, tapi kalah cepat. Nah, sekarang ya sok, silakan yang 75 V8. Fajar nanti dulu yang lain lah, kasih poin yang lain. Kan belajar, Pak. Gak apa-apa tuh. Tapi nggak dinilai ya. Nggak dinilai. Ya gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Bagi-bagi lah, bagi-bagi. Berarti ini PR-nya belum ada yang dikerjain nih pasti. Masih bingung, Pak. PRT kan PR kelompok ya. Kalau kelompok ngapain gitu, Pak?
dibikin presentasi kah atau di kayak Enggak, gimana dikerjain gitu? aja, bagi tugas. Oh, Ya terserah kalian lah mau kayak gimana. Bukan oke. presentasi, cuma ngerjain aja. Oh, oke oke oke. Ya mau dibikin slide presentasi boleh. Jadi penjelasannya yang detail gitu ya. Dibikin slide boleh. Itu semakin bagus nilainya kalau emang penjelasannya itu dijelaskan ya. Step by step-nya tuh dijelaskan misalnya. Itu sempurna nilainya kalau kayak gitu. Kalau misalnya langsung jawaban ya biasa aja lah nilainya. Saya kasih misalnya 75 sampai 80 kalau benar semua ya. Kalau cuma isinya doang gitu. Nggak pakai penjelasan. Kalau misalnya dikasih penjelasan step by step, itu saya kasih 100 nilai kelompoknya. Dan benar ya, yang penting benar. Oh iya Pak, terus kemarin tuh yang tugas kemarin tuh ada kurang jelas Pak. Kan dikasihnya tuh diameternya doang Pak 75. Iya, Kalau yang kapital sama ininya teh berapa Pak? Ininya teh kapitalnya? iya kan Apa kita yang ini jadi sendiri? semua kamu cari. Nah, semua yang ada di sini kamu cari. Misalnya ini, kan semuanya diameternya sama 100. Ini berapa? Terus ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Semuanya kamu cari. Oh, nah. Semuanya. Oke 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 oke. Semuanya cari. Makanya kelompok karena ini ada banyak. Oh, Baru ngerti. iya kemarin teh bingungnya teh ini tuh nyarinya yang mana? Semuanya lah. Wah, aku teh kan ini Pak ngelihat di YouTube juga. Soalnya ada rekaman juga, tapi pas bagian yang ngejelasin PR-nya tuh gak ada suaraan Pak, bapaknya tuh. Kayaknya itu YouTube saya ini deh Gitu. software Karena yang mengerti Pak, agak insya Allah. error, software perekaman videonya kayaknya yang agak error. Makanya saya juga ini ngepastiin lagi. Jadi hari ini ngebahas hal yang sama biar kalian benar-benar ngerti. Jadi juga itu saya juga ini lihat kayaknya ada Udah time delay dari rekamannya itu. Jadi itu kesalahan dari software rekaman Iya Pak, benar Pak. videonya. Gitu. Makanya saya jelasin lagi hari ini Mm-mm. untuk memastikan. Alhamdulillah. Jelas. Oke ya. Siapa siap siap. Oke. Yuk kita bahas ya. Ini udah ada yang jawab. Masih lubang, belum move on dari lubang. Ya, udah ini kita bahas poros. 75 V8, langsung lihat V itu berapa? V. Berarti kita lihat A22 ya. Karena di atas H huruf V itu. A22. Bukan 22. Oh iya benar 22. Ini 12. Nah, ini 22. Nah, lihat V. V-nya V berapa sih tadi? V-nya 75 V, Pak. V8 ya? Oh, berarti masuk ke sini. Lihat huruf V. Nah, ini huruf V. Terus dia diameternya 75 ya. 75 itu di sini. Berarti oh ini harus teliti. Ini ya, minus 120. Oke? Coba saya cek ulang. Oke. Minus Bapak. 120. Bapak. Nah, berarti ini minus 120 itu batas atasnya langsung. Batas atasnya itu adalah minus 120 mikrometer. Nah, batas bawahnya makin dikurangi dengan toleransi standar. Lihat angka 8. Angka 8 ininya di sini 46. 46. 46 berarti ini minus 120 minus 46.
Berarti ini minus 166 ya, mikrometer ya. Biar lebih jelas, ini minus 120 ditambah minus 46. Berarti ini minus 166 mikrometer. Berarti batas atasnya 74,980, sedangkan batas bawahnya 74,834 ya. 34. Ya. Ya Allah, kebalik. Apa ini Fajar jadi salah gini? Fajar salah. Ivan salah nih, Ivan. Nah, apa? Ya. Ada yang mendekati, Pak. Itu ada yang mendekati. Pak, itu Adit kebalik, Pak. Dikit aja, Pak, itu. Itu kebalik Pak aku Pak. Bener dong. Jar kurang 0 di belakangnya jar itu Itu jar. yang Adit salah ya. Harusnya limit atas yang ini, yang 774. Iya, Pak, kebalik. Aduh. 88. Itu limit atas ya, gak apa-apa lah. Adit ya. Pak aku bener Pak. Oh, siap. Makasih, Pak. Yang lain ngerti Ya, kan? yang aku bener kan. Mana yang aku? Coba lihat Pak, coba lihat. Oh, ini Adit yang paling atas ya. Bukan 884, 834. Ada bagus. Ada bagus salah ya. Iya Pak, tadi pas nguranginya itu Yang Adit aja nih malah paling. Adit kurang. tapi salah limitnya ya. Gak apa-apa lah. Salah. Bonus. Pak aku bener kan? Ya dijawabnya sih ya salah limit, tapi ya nggak apa-apa lah, usahanya saya apresiasi. Adit, NIM berapa Adit? 016, Pak. Semangat banget Adit. Oh, iya. Oh, Adit ini poinnya udah Kalau udah 3 ngerti nih. ya dikerjain. Adit poinnya udah 3 nih, paling banyak. keadein aja Pak. Salah Pak, harusnya 166, cuman udah 160. Mending Udah ngerti kakuin ya? aja Pak. Udah ngerti ya ini ya. 75 feet 8 ngerti gak? Ngerti, Pak. Oke, sekarang poros ya. Nah, kalau poros sedikit berbeda. Hapus dulu semuanya. Nah, kalau poros kita lihatnya di gambar yang ini ya, si abu-abunya lebih pekat. Bentar saya hapus dulu. Nah, poros. Jadi kita sekarang lubangnya abaikan dulu ya, ini semua abaikan. Jadi lihatnya yang abu-abunya lebih pekat. Nah, dari sini. Ya, mirip-mirip kayak tadi. Jadi tabelnya ini dipisah dari A sampai JS. Terus dari J sampai ke sini itu tabelnya beda. Kalau misalnya ini adalah A11, yang ini A12, gitu ya, sama kayak tadi. Nah, untuk poros, untuk dari A sampai JS, untuk toleransi A sampai JS, mirip. Kalau misalnya lubang, ini nih yang di sini, sama aja sebenarnya mah. Jadi, penyimpangannya itu adalah dari garis 0 sampai penyimpangan atas poros. Gitu ya, jadi di sini patokannya itu adalah penyimpangan atas atau ES. Nah, ini pakai kapital, bukan kapital. ES gitu. Misalnya ini ES. Nah, cari toleransinya baru dapat I kayak gitu. Sebenarnya nggak harus ya. Misalnya kalian lihat tabelnya ya. Lihat tabelnya langsung diketahui apakah yang diketahui itu ES atau EI. Nih, misalnya ya. Kalian nggak bingung nih ini nih. Ini tuh ES atau EI. Sebenarnya gampang aja kalau dilihat juga. Nah, misalnya ya. Ya, jangan CD deh. Yang D nih.
Misalnya 45 D12. Nah, ini gimana nih? Kalian tuh nggak kebayang nih gambar ini, sama sekali nggak kebayang misalnya ya, masih belum terlalu paham. Langsung lihat D-nya, Berarti lihat di A11. Nah, ini lihat nih. Langsung lihat D, terus diameternya berapa di sini ya? Nah, minus 80 nih. Ada ketahuan nih di sini ES. Oh, berarti ini adalah penyimpangan atas. Jadi langsung nih kalian udah ngelihat D, langsung gambarin ini garis 0. Dia itu minus 80. Oh, berarti ke bawah kalau minus 80 ya. Ini minus 80. Nah, ini adalah ES atau batas atas. Oh, berarti kalian langsung bayangin toleransinya ke bawah gitu kan. Karena ini tuh batas atas, bukan batas bawah, ya enggak? Ya kan? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kebayang langsung Iya, kayak gini. Pak. Berarti kamu udah tahu ES-nya, tinggal nyari EI gitu kan. Oh, berarti EI itu ya tinggal ini lihat tebalnya berapa gitu ya. Tadi D berapa? D12 ya? D berapa sih tadi? D12. Nah, langsung lihat di A0, 12 itu berapa? 1245. Berarti, oh ini tebalnya 250 mikro. Nah, berarti ini 250 nih. Berarti kita tahu bahwa ES-nya itu minus 80, sedangkan EI-nya itu udah minus di minus lagi ya. Jadi ini minus 330 mikrometer gitu. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau lebih yakin. Jadi lihat nih di tabelnya nih. Apakah dia ES atau EI? Ingat-ingat ES itu atas, EI itu bawah gitu ya. Jadi kalian nggak mesti bisa ngebayangin secara langsung. Jadi dari awal bisa langsung bayangin garis ininya nih misalnya ya. Kan kalian nggak dikasih tahu garis ininya. Ada di kepala kalian nih garis ini tuh. Jadi saran saya langsung lihat ke tabelnya gitu. Langsung lihat ke tabelnya, terus lihat apakah itu EI atau ES gitu ya. Nah, jadi untuk dari A sampai H dia patokannya itu adalah ES dengan nilai yang negatif. Jadi kalau misalnya udah tahu nilai toleransi standarnya langsung dinegatifin lagi ya. Jadi EI-nya itu makin di bawahnya. Gitu. Nah, itu untuk toleransi dari A sampai H. Sedangkan kalau misalnya toleransi dari J ke kanan, nah, ini udah beda patokan. Jadi patokan yang diketahui itu adalah EI atau batas bawah. EI. Tuh, coba kalian lihat nih di tabel 1-2. Nah, 1-2 nih untuk poros. Kelihatan nih. Jadi yang diketahui di sini adalah EI. Tuh lihat nih yang paling atas. EI atau batas bawah. Gitu. Batas bawahnya itu di atas garis 0. Gitu ya. Oke, langsung aja ya. Ini langsung aja ya. Langsung main rebutan aja. Sama kayak tadi. Karena kalian udah ngerti cara ngitung. Nah, Tapi prosesnya sama itu, Pak. apa? Cuma beda tabel aja. Iya, cuma beda tabel Jadi aja. untuk proses pencariannya itu sama, beda tabel aja. Iya, Pak. Iya. Proses pencariannya itu sama, cuma ya, Pak. Bedanya dikit, tadi bedanya dikit. Yang ya kalian coba dulu lah biar ngerti. Kalian coba ngerjain dulu biar ngerti. Ini poros ya. Ingat-ingat poros itu pakai kapital, bukan kapital. 25 H8. Itu kapital, Pak. Oh iya. Anda belajar betul. Ada 3 deh biar banyak nih. Ini
25H8 yang sebelumnya 55D10, terus yang selanjutnya ini jangan H deh, K8, terus 110 S9. Ini S ya. Ya, silahkan, sok. Ini bukan 59, ini S. S9. Apa ini Fajar? Nggak jadi ya, nggak jadi H8. Pak, Kenapa? hari yang tadi teh Pak, buat nyari EI-nya itu yang ini masih tetap di ini ya Pak apa? Toleransi standar yang diameter sampai dengan 500 ya Pak? Iya, masih. Lampiran A0. Iya, sama itu mah. Oh masih. Mau Oke. lubang, mau poros, itu tabel untuk toleransi standar. Yang beda tuh penyimpangan, yang beda. Oke Pak. Limitnya ya, bukan EI sama ES-nya, cons. Ini siapa cons nih? Jawabannya bukan EI dan ES, tapi limit. Limit itu udah ditambahkan dengan diameternya. Nah, ini Ivan. Oke. Yo, saya masih nunggu jawaban yang 55D10. Itu Ivan, K-nya jangan kapital ya, kapitil. Oh iya Pak, sorry Pak. Otomatis di ini Pak di WA ini. Oh, untuk EI-nya itu sama, Pak. Apa? Untuk yang EI-nya itu, Apa EI kenapa? yang poros yang bawahnya, Pak. Si tabelnya sama. Ya kalau nyari EI mah beda tabelnya. Lihat tuh kan ada yang poros, ada yang lubang. Ya, Beda tuh beda. Kalau toleransi standar baru sama tabelnya. Oke, kita ini udah ada beberapa jawaban. Kita bahas yang atas dulu ya. 55D10. Langsung lihat D. Berarti lihat di tabel ini ya A11 nih untuk poros. Gitu. Dan D, karena D itu
sebelum H ya. Nah, langsung lihat nih. Langsung lihat D55 ya. 55 ada di sini. Berarti minus 100. Si EI-nya minus 100. Bukan EI, ES ya. Nih, ini ES. Berarti batas atasnya ada di minus 100. Nah, ini ES. Ini minus 100. Nah, sedangkan EI-nya lihat berapa tuh? 10. Lihat tabel A0. Nah, ini nih tabel A0. 10. 10 ada di mana? 10 ini. Terus tadi diameternya berapa sih? 55 ya. Berarti 5. 120. 120, Pak. Nah, ini 120. Berarti batas bawahnya minus 220. Batas ya EI-nya minus 220. Berarti batas atas itu 54,9. Sedangkan batas bawahnya itu adalah 54,780. 780. 78 ya. Nah, Tenorio benar, yang sebelumnya Tenorio ada nggak? Nggak ada. Oh ya, Tenorio ya, yang benar ya. Tenorio NIM berapa Tenorio? 015 Pak. 15. Nah, udah 2 poin, lumayan. Ya, lanjut. Lanjut. Tadi soalnya kehapus. Yang kedua tuh apa tadi? 25K 25K 8 25K8 Pak. 8. 25K8. Langsung lihat K nih. K berarti di tabel yang mana? Yang ini ya. Yang 12 ya. Langsung lihat K-nya. Nah, ini dia. Ada K 8. Nah, kalau misalnya 8 itu di atas 7 ya. Di atas 7 nih. Berarti yang masuk yang di sini nih. Nah, kalau misalnya ini tadi 25 ya. 25 berarti di sini. Oh, 0 nih. Berarti batas bawahnya nih EI-nya itu di 0. Kita gambarinnya di sini deh. Batas bawahnya ya, batas bawah itu di 0. Berarti kayak gini nih toleransinya. Nah, ini si EI-nya itu 0. Sedangkan ES-nya kita lihat angka 8. Angka 8 terus ini 25. Berarti 33. Nah, berarti nambah 33 ya. Berarti ES-nya 33. Berarti limit atasnya berapa? 25,033. 033 Pak. 25. Gitu. Siapakah yang benar? Fajar salah, Fajar. Ivan benar udah Ivan. Ivan bukan 33, bukan 35 nih. Ivan salah juga nih. Ya Pak, terkecoh sama yang di atas nggak lihat Pak. Aku salah nentuin atas sama bawahnya Pak. Lihatnya biar aman. Aku salah nentuin atas sama bawahnya Pak. Wah, ini nggak ada yang benar ini. Nggak ada yang benar ini. Nggak ada yang benar ya, nggak ada yang dapat poin. Padahal gampang sebenarnya.
Next Ya ya. Pak, terkecoh sama kualitasnya Pak. 110 S9. S berarti ini nih S. Langsung aja lihat S-nya. Berarti tabel A12 ya. Nah, lihat S. S terus ininya 110 di sini. Ini ya, ini kan. Coba cek lagi biar lurus. Oke, minus 79 plus ya, plus 79. Itu adalah penyimpangan bawah. Kita gambarin dulu. Nah, ini garis 0. Nah, penyimpangan plus ya ke atas ya. Berarti gini gambarnya. Berarti EI-nya itu tadi berapa sih? 79. 79 mikrometer. Sekarang lihat angka 9. Tabel A0, angka 9. Diameternya 110. Berarti ini 87. Ini 87. Berarti 87 ya, Pak. S-nya sama dengan 87 tambah 79. Berapa nih? 166 ya. Benar gak? Iya Pak, 166. 166. Berarti limit atasnya itu adalah 110,166, sedangkan limit bawahnya 110,079 mm. Apakah ada yang benar? Dari atas. Ya, ini benar ya, cons. Marikson Pak. Marikson. Benar, Marikson, 1 poin. Makasih Pak. Lumayan ya. Oh iya, Marikson, ini kamu udah minus 5 Marikson, karena kamu pernah saya panggil tapi nggak nyawut ya. Jadi poin kamu sekarang minus 4. Ini Waduh. HP-nya Pak suka nggak ada suaranya Pak. Oh, masa? Beneran Pak. Kenapa nggak Tiba-tiba pembelaan dari dulu? nge-lag. Saya udah bilang tuh Marikson, Nggak tahu, Marikson Pak. mana Marikson? Nggak digubris tuh. Jadinya minus Kan nggak ada 5 suaranya, Pak. langsung tuh. Ya udahlah, saya kasih 2 poin lah, kasihan kamu. Jadi minus 3 ya. Oh, Nanti berjuang lagi biar jadi plus. Pak. Oke ya. Ya, Perjalanan masih panjang. Gambaran umumnya ini kalian udah ngerti lah. Jadi banyakin latihan biar benar-benar bisa menguasai. Karena ini juga di industri itu sangat-sangat digunakan ya. Nah, kenapa sangat digunakan? Karena aplikasinya banyak. Nih, saya jelasin. Salah satunya, nah ini, mana? Nah ini nih, salah satu aplikasinya di sini. Jadi ada 3 jenis suaian, yaitu suaian longgar, suaian paksa, dan suaian pas. Dan ini, suaian ini itu tuh menentukan fungsi dari sambungannya antara poros dengan lubang. Nah, sebelum ke fungsi, kita lihat dulu makna dari suaian longgar, suaian paksa, dan suaian pas. Nah, misalkan kita lihat gambar yang sebelah kiri dulu ya. Nah, abaikan yang sebelah kanan. Nah, gambar sebelah kiri ini itu adalah sistem suaian berbasis poros. Jadi kita ini tuh ceritanya tuh si toleransi porosnya tuh tetap gitu ya. Toleransi H. Nah, jadi ini adalah toleransi si porosnya nih. Ada di sini. Nah, terus kita variasikan toleransi dari si lubangnya nih ceritanya.
untuk yang di sini itu longgar namanya. Kenapa? Karena ukuran si lubang itu pasti lebih besar daripada poros kapanpun itu. Kan ini EI-nya di bawah ya. Ini S-nya di atas. Sedangkan ini ES, ini EI. Jadi kapanpun itu ya, selalu ukuran lubang itu pasti lebih besar daripada ukuran poros. Makanya pasti longgar, pasti masuk kalau dimasukin gitu ya. Nah, ini adalah suaian longgar. Terus ada juga suaian pas. Nah, kalau misalnya suaian pas itu ada irisan dari zona toleransinya nih. Teriris gitu ya. Nah, kalau misalnya ada irisan, ini namanya suaian pas gitu. Jadi ada kalanya lubangnya itu lebih kecil daripada porosnya. Ada kalanya kebalikannya gitu ya. Intinya toleransinya itu ada irisan nih di sini. Ini adalah suaian pas. Sedangkan suaian paksa, kalau misalnya suaian paksa, ini lubangnya selalu lebih kecil daripada porosnya. Kapanpun itu pasti lebih kecil. Makanya masukinnya tuh dipaksa. Kayak misalnya si lubangnya itu dipanaskan terlebih dahulu atau porosnya yang didinginkan terlebih dahulu supaya menyusut gitu ya ukurannya baru dimasukin. Nah, ini adalah contoh suaian paksa. Nah, sedangkan kalau misalnya suaian berbasis lubang, jadi ceritanya kita ini lihat ke gambar sebelah kanan ya. Nah, ini toleransi dari lubangnya kita buat tetap dan kita variasikan toleransi dari poros. Nah, ini yang ini ya. Yang ini longgar. Nah, untuk gambar yang pertama ini longgar karena si porosnya itu pasti lebih kecil daripada lubang. Yang tengah pas, yang kanan paksa. Nah, apa sajakah fungsi dari ketiga suaian tersebut? Nah, kita bisa lihat di tabel ini nih. Nah, oh ya, ini nantilah. Nah, lihat nih. Jadi ini banyak sekali aplikasinya ya. Yang pertama nih, suaian kempak. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, H7P6. H7P6. Sebentar ya, saya hapus dulu. Kalau misalnya kita gambarin, ini termasuk suaian paksa, tapi jenis yang paling parah gitu. Nah, H7 itu sih lubangnya ya. Kalau misalnya kita gambarin, nah ini garis 0, H7 ya anggaplah kayak gini. Nah, ini terus si porosnya itu P6. Kalau misalnya kita gambarin, poros itu kalau di P, dia makin ke atas kan ya. Makin ke atas. Nah, anggaplah P6 tuh di sini nih. Nah, jadi selalu porosnya itu lebih besar daripada lubangnya. Jadi ini dipaksa banget masuknya itu. Ini ada namanya suaian kempak. Ini sebenarnya jaraknya juga agak jauh nih antara si lubang sama poros. Anggaplah lubangnya di sini, porosnya tuh atas banget. Jadi jauh banget ini si ukurannya tuh lumayan jauh H7 sama P6 itu. Nah, ini dilihat nih. Jadi aplikasinya apa kalau misalnya yang kayak gini? Ini untuk komponen yang dipasang dengan tetap gitu. Pemasangannya dengan menggunakan mesin press. Oh, ini dipaksa dengan gaya ya. Sebentar. Dipaksa dengan gaya. Waduh, ini agak-agak not responding. Ya, tapi suara saya masih jelas kan? Suara saya masih jelas? Ini Masih, Pak. PowerPoint-nya Masih, not Pak, jelas. responding. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, kita lihat di sini, ini untuk komponen yang nggak dilepas-lepas lagi gitu loh. Jadi kita paksa masukinnya juga. Mirip-mirip kalau kalian pernah bongkar lahan motor tuh. Pernah bongkar belum? Pernah? Bongkar apa, Pak? Bongkar lahar di
motor. Bukan lahar, istilahnya Oh, bearing, Pak. motor. Ya. Nah, kalau istilah tekniknya bearing. Oh iya, Pak. Ini lahar. Nah, itu kan buat masuknya kalian Iya, Pak. masukin bearingnya itu kan di palu ya biasanya ya. Ya enggak? Ya dipukul, Pak. Dipukul ya. Nah, karena sebenarnya si bearing sebagai poros dan si ya dudukan bearingnya itu sebagai lubang. Nah, itu adalah suaian paksa. Suaian paksa. Nah, ini tapi saya kurang tahu nih apakah kempa atau tekan atau jepit gitu ya. Nah, jadi suaian paksa juga ada turunannya lah. Ini turunannya gitu. Nah, kalian pukul-pukul itu kan. Nah, ini mirip nih. Jadi kalian paksa dengan menggunakan gaya gitu ya buat masuk supaya ada penekanan di sana. Nah, ini untuk yang nggak bakal dikeluarin lagi gitu ya, atau sangat sulit untuk dilepas. Gitu. Nah, ini juga ada nih contoh-contohnya nih. Rotor motor listrik pada porosnya. Nah, itu kan putarannya sangat tinggi sekali ya, RPM-nya tuh sangat tinggi sekali, nggak kayak motor biasa. Jadi ini pakai suaian yang paling tinggi levelnya, yang amat sangat dipaksa. Nah, itu adalah suaian kempa. Nah, suaian tekan di sini ini mirip-mirip sama suaian kempa, masih juga jenis suaian paksa, tapi jarak antara si toleransi lubang dengan toleransi poros itu nggak terlalu jauh gitu. Masih paksa tapi nggak terlalu jauh, nggak jauh-jauh amat. Nah, itu contohnya ya ini ya. Untuk komponen yang terpasang tetap dengan memberikan pukulan yang berat. Masih mungkin dilepas untuk keperluan reparasi. Kalau yang ini nggak dilepas-lepas lagi ya, kalau yang suaian kempa gitu. Nah, ini ring bantalan perlulu pada poros. Nah, ini yang di motor kalian nih, berarti ini nih. Roda gigi pada porosnya. Nah, biasanya pakai yang ini. Bisa cermat, bisa sangat cermat, atau agak cermat. Ini cermat atau agak cermat tuh dilihat dari toleransinya ya. Tebal toleransi. Nah, tebal toleransi nih. Kalau cermat, angka ininya pasti kecil. Angka toleransinya pasti kecil kalau cermat. Kalau misalnya kecermatannya berkurang gitu ya, pasti makin lebar nih angka toleransinya. Gitu. Nah, kalian misalnya masuk ke nanti ya kalau tugas akhir masuk ke konstruksi, misalnya ke ranah konstruksi itu harus ngerti ini. Karena kalau kalian ngedesain gitu harus sesuai dengan fungsinya kan. Harusnya misalnya suaiannya tekan gitu. Tapi malah kalian suaiannya yang longgar gitu ya. Malah nggak bisa muter nanti misalnya kayak gitu. Ini karena berkaitan sekali dengan fungsi gitu. Nah, terus yang ketiga, suaian jepit. Nah, ini pasangan tetap dengan cara memberikan pukulannya ringan gitu ya, nggak terlalu berat. Dapat dilepas dengan agak susah. Biasanya diberi penguat. Nah, ini komponen dipasang pada poros transmisi misalnya. Terus ada suaian sorong, dianjurkan untuk pasangan tetap yang sering dibongkar. Nah, ini masih paksa juga ya, masih paksa tapi antara toleransi dari si lubang dengan poros ini udah deket banget nih. Kalau misalnya suaian sorong, udah deket banget. Nah, terus nih suaian lepas ini udah termasuk suaian pas ya, untuk pasangan yang bergerak tanpa pelumas yang berlebihan. Nah, jadi ini udah termasuk dari toleransi yang 5 ini udah termasuk suaian pas. Gitu. Nah, makin ke sini makin longgar. Nah, banyak ya contohnya, silahkan baca sendiri. Ini adalah guidance atau ya panduan gitu ya, panduan untuk kita untuk menentukan berapakah toleransi yang paling cocok sesuai dengan fungsinya gitu. Oke? Nah, misalnya Siapa? Misalnya saya mau ngedesain generator. Kalian generator kebayang nggak? Generator. Kebayang Generator dikit apa sih kita. generator? Generator apa? Suatu perangkat yang berfungsi untuk masa nggak tahu generator? Listrik, bukan Pak? Menghasilkan listrik.
yang menghasilkan listrik. Pembangkit listrik, Pak. Atau bukan menghasilkan listrik, sebenarnya mengkonversikan ya, beda. Mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik ya. Jadi bukan menghasilkan tapi mengkonversikan. Kalau menghasilkan seolah-olah dari nggak ada menjadi ada gitu. Kalau ini tuh mengubah jenis energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, coba kalian bayangin generator itu energi mekaniknya dari rotasi poros gitu ya. Nah, karena rotasinya sangat besar, nah tentu pakai biring biar nggak ini ya, biar saya gambarin dikit. Nah, ini motor listrik tampak depan. Bukan motor listrik, generator, saya salah ucap. Nah, ini dipatenkan dengan tanahnya. Nah, ini adalah porosnya. Nah, dari turbin, yang namanya turbin itu adalah misalnya turbin air atau turbin uap, dia kan muter ya. Nah, turbinnya ini itu punya poros dan porosnya itu berputar. Nah, putarannya ini ditangkap oleh generator. Nah, putaran porosnya ya. Nah, dari sini ada konversi energi dari energi gerak menuju energi listrik. Nah, energi geraknya ini dia kan sangat tinggi sekali ya putarannya nih. Nah, pertanyaannya kita mau ngedesain dari biringnya. Kenapa desain biring? Supaya tidak ada gaya sentrifugal yang sangat tinggi. Misalnya ini tuh gayanya sangat tinggi karena putarannya tinggi ya. Masih ingat nggak kalau misalnya benda berputar itu menghasilkan gaya, namanya gaya sentrifugal. F sentrifugal. Nah, F sentrifugal ini itu sama dengan M dikali omega kuadrat bagi R. Nah, omega ini adalah kecepatan putar. Kalau kecepatan putarnya sangat tinggi, gayanya tuh tinggi sekali gitu. Nah, ini yang menyebabkan getarannya sangat tinggi gitu ya. Kalau misalnya putarannya tinggi. Maka dari itu, misalnya kita mau ngedesain biringnya nih. Ada biring. Nah, ini inner race-nya nih. Ini inner race yang dibawa. Nah, hubungan toleransi antara inner race dengan poros itu kayak gimana? Apakah longgar? Apakah paksa? Apakah pas? Nih, ini yang harus kita desain. Gimana coba? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Coba. Halo? Masih di sana? Masih, Pak. Kira-kira apa? Kok hilang? Ya gitulah ya. Gambarnya hilang. Oh, masih ada. Berarti kan antara biring dengan poros, nah ini biringnya. Dengan poros itu tuh harus ada gesekan atau enggak? Maksudnya tuh harus, bukan gesekan ya. Harus ada perbedaan kecepatan atau enggak? Harus pakem enggak sih antara inner race dengan si ininya? Kalian udah pernah lihat biring belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Nah, antara biring dengan porosnya harus ini enggak? Harus pakem enggak? Bearing dan poros Harus pakem enggak? Boleh enggak? Aduh, ini agak susah saya jelasin. Ini ya, kita perbesar dikit. Ini inner race yang ada di dalam dari biring. Ini poros. Nah, kalau misalnya porosnya muter 10 putaran, inner race-nya enggak 10 putaran. Ya pokoknya beda lah, enggak 10 putaran. Boleh enggak kayak gini? Boleh enggak? Oh. Enggak. Enggak boleh, harus sama ya. Jadi nggak boleh longgar. Kalau longgar mah nggak ada gunanya.
nggak ada gunanya. Coba bayangin kalau misalnya longgar, ini muter, si bearingnya nggak ikut muter gitu loh. Terus ini juga goclak nanti, goclak banget gitu, karena ada ruang di dalamnya. Getarannya makin tinggi. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalian harus pakai suaian paksa. Nah, suaian paksa ya. Dan paksanya ini yang paksa banget, yang nggak bisa dilepas-lepas lagi. Karena kalau misalnya ada sedikit ruang aja, nah ini tadi bayangin ada gaya sentrifugal. Sentrifugal ini kan arahnya tuh radial ya, keluar daripada titik pusat lingkarannya. Kalau misalnya ada celah aja sedikit, itu tuh bisa goclek. Kalau misalnya kecepatannya 10.000, nggak sampai 10.000 sih, 2.000 RPM gitu. Ini 2.000 rotasi per menit gitu kan. Nah, ini kan akan menyebabkan getaran yang sangat tinggi. Bisa hancur bearing kalian kalau misalnya nggak pakai suaian paksa gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam aspek desain ya, menentukan jenis toleransi kayak gitu. Nah, misalkan lagi ini adalah yang suaian paksa ya. Kalau misalnya yang suaian longgar apa contohnya? Suaian longgar. Suaian longgar misalnya nih. Baut. Kalau baut itu mah ulir, beda lagi. Aduh. Nah, ini pulpennya kurang responsif. Nah, ini misalnya adalah silinder liner atau rumah piston ya. Ini bayangin. Ini adalah pistonnya, yang di sini ada piston ring. Yang ini connecting rod dan lain-lain. Kebayang nggak ini? Motor bakar. Yang ini crankshaft. Oh iya Pak, Kebayang, Mbak. Nah, ini kan ada intake ya. Masuknya bahan bakar. Yang ini ada X. Nah, di sini ada spark plug atau busi nih di sini. Jadi singkat cerita di sini itu intake itu masuknya bahan bakar sama udara ya, udara bertekanan. Nah, terus di sini karena udah ada udara dan bahan bakar, ada busi di sini. Busi itu mengalirkan tegangan listrik sebenarnya. Tegangan listrik yang amat sangat tinggi sehingga menghasilkan spark. Spark itu letupan-letupan listrik ya. Ini yang membuat ledakan dari bahan bakar dengan udara gitu, ada triggernya. Nah, lalu ada langkah kompresi ya, ini bergerak pistonnya ke bawah, ya terus exhaust dan lain-lain. Kalian belajar itu di termo, belajar nggak termo? Siklus Otto? Belum ya? Termodinamika. Ya, tapi kebayang lah ya, kebayang. Ini sederhananya aja. Nah, coba kalian bayangin, kalau misalnya si silinder liner dengan pistonnya ini punya toleransi yang sangat longgar, anggaplah di sini. Coba bayangin, ledakannya kan bocor ke sini ya, ya nggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Coba Halo, Pak. bayangin, kalau kayak gitu berarti konversi energinya kan nggak efisien ya. Nah, kebalikannya kalau misalnya mepet banget gitu ya, mepet banget nih, atau bahkan sampai paksa, bisa nggak bergerak pistonnya? Enggak, Pak. Enggak. Berarti ini Enggak, Pak. suaiannya harusnya apa nih? Suaian longgar, pas, atau paksa? Pas, Pak. Bukan pas. Kalau pas itu hampir dekat, tapi ada kalanya pistonnya lebih besar. Longgar, Pak. Longgar, tapi longgarnya yang sangat Longgar. cermat. Ya. Longgar, Pak. Longgar, tapi longgarnya yang longgar yang cermat gitu. Terus nggak boleh pas. Kenapa nggak boleh pas? Karena kalau misalnya pas, ada kemungkinan gesekan antara piston dengan rumahnya. Bukan pistonnya sih, sebenarnya ring pistonnya ya. Ring pistonnya dengan rumahnya. Bukan pistonnya loh. Kalian cobalah bongkar-bongkar ya
Itu di dalamnya yang bergesekan sama silinder tuh bukan pistonnya sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada gesekan, itu kan Piston ya, Pak. menyebabkan pengurangan efisiensi, terus membuat mesinnya juga malah jadi semakin panas gitu. Ini nggak boleh ada gesekan sama sekali kalau bisa ya. Makanya suayannya tuh suayan longgar, tapi suayan longgar yang ketat. Karena nggak boleh, jaraknya nggak boleh lebar banget gitu ya. Kalau lebar banget efisiensinya rendah. Terus kenapa longgar juga? Karena material itu ada kecenderungan memiliki pemuaian ketika suhunya bertambah. Nah, ini kan otomatis ya, pistonnya dengan ring pistonnya itu memuai karena temperaturnya itu lama-lama naik kan, gitu. Makanya suayannya tuh suayan longgar. Ya itulah salah satu ya contoh-contoh ya aplikasi suayan pada aplikasi teknik mesin. Sebenarnya aplikasinya banyak banget. Apalagi yang berputar itu sangat banyak sekali aplikasinya. Jadi terserah kita nih sebagai desainer mau menentukan toleransi yang mana. Gitu ya. Kebayang ya aplikasinya ya. Oke. Nah, ini adalah ya langsung ke tabel ini ya, rekomendasi. Nah, ini adalah rekomendasi pemilihan toleransi. Jadi yang dikotakin ini adalah rekomendasi gitu. Kenapa direkomendasikan? Kenapa direkomendasikan dibandingkan yang lain? Karena ini relatif lebih mudah dibuat karena biasanya mesin-mesin perkakas itu bisa membuat yang toleransi yang direkomendasikan ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian nentuin toleransi lebih baik yang direkomendasikan ya. Nah, tinggal pilih nih mana yang udah dikotakin nih gitu. Oke. Nah, ini cermat dan sangat cermat, ada agak cermat, ada kurang cermat. Udah dijelasin ya tadi ya. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyain dulu? Pak, paling untuk yang tugas, Apa? untuk diameternya tadi berapa sih Pak? 75 ya? 100. Semua samain aja, diameternya 100. Oh 100 Pak. Ya. Siap. Oh ya Pak, untuk tugas juga Pak, itu teh ngumpulinnya teh semua orang kan Pak, bukan satu kelompok satu gitu, kelompok bukan kan? lah. Satu kelompok kan tugas kelompok. Oh satu kelompok. Iya, di Bukan maksudnya teh satu kelompok satu gitu Pak. Iya, satu kelompok tinggal Oh, kasih kirain aku satu semua file. orang kan. Ketuanya aja yang ngumpulin. Oke. Siap Pak. Nah, kalian rundingkan ngerjainnya mau kayak gimana. Nah kan tadi udah saya kasihin ya, udah saya kasih petunjuk. Kalau misalnya kalian ngejelasin step by stepnya gitu ya, pakai PowerPoint, ya mudah dipahami, mudah dimengerti, terus ya menarik juga gitu slide-nya, itu nilainya sempurna dan benar ya jawabannya. Daripada langsung nih, misalnya kalian langsung aja jawab ini. Langsung ini batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, itu ya nilainya kurang sempurna lah. Jadi nanti hasil akhirnya kan ada banyak ya jawabannya ya. Ada banyak jawabannya. Nah, kalian replace aja nih tabel ini. Jadi ini replace dengan limit atas, limit bawah. Jadi ini replace dengan limit atas dan limit bawah gitu. Replace tahu nggak replace? Tahu Pak. Ya. Jadi misalnya ini nih, H7, P6. Langsung kalian ya ditulis lagi boleh lah. H7, P6. Itu untuk lubang berapa? Limit atas, limit bawah. Poros berapa? Limit atas, limit bawahnya kayak gitu. Oke? Ya terserah kalian lah. Yang penting saya sebagai penilai itu akan menilai kalian lebih besar ketika jawaban kalian itu mudah dipahami gitulah. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Pak, itu untuk yang di tabel
untuk yang di tabel tugas yang nomor 9 itu yang akhir tadi dicoret apa Yang mana? dikerjakan juga Pak? Dikerjakan semua. Tadi Bukan, yang bukan dicoret. dikerjakan juga semua. Bukan dicoret, itu tuh saya nandain. Jadi ini dikerjain, ini dikerjain, ini dikerjain. Bukan dicoret. Semuanya Siap ya. Pak, siap. Jadi biar kalian kebayang yang Swayan tekan tuh kayak gimana gitu ya. Porosnya berapa, terus si lubangnya berapa toleransinya. Biar benar-benar kebayang gitu loh. Ini di aplikasi nyata soalnya. Aplikasi nyata itu menggunakan, banyak sekali yang menggunakan toleransi seperti ini. Ini semua si lubangnya itu H. Nah, apa ya? Biar jadi sistemnya yang tadi ya, yang berbasis lubang. Nah, yang ini nih, jadi Swayan berbasis lubang. Jadi semua lubangnya itu sama, H. Jadi yang divariasikan itu cuma si porosnya aja. Porosnya yang beda-beda. Oke. Coba tuh kalian perhatiin. Semuanya sama ya, H-nya H tuh untuk lubang. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.